Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya ingin coba membahas saham Bank Bukopin ya, BBKP. Ya, ini 3 hari yang lalu dia kan mengalami kenaikan ya, spike ya. Beberapa hari candle ini 1, 2, 3 ya. Kemudian hari Jumat dia mengalami koreksi ya, 6% ARB ya. Jadi ada kemungkinan bandar melakukan taking profit ya dengan mengangkat harga ya. Kalau kita lihat ke belakang, dia kan puncaknya itu di sekitar 800 ya, 820 ya. 820. Jadi kelihatannya bandar belum berhasil menjual semua barang dia yang dikolek di bawah ya. Kelihatannya seperti itu ya. Karena setelah melewati garis awan Ichimoku ya ke bawah, dia terus melakukan penjualan bahkan sampai sekarang ya. Data saya juga menunjukkan bahwa dari tanggal 3 Agustus ya, candle yang pertama muncul yang hijau ini kan 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 ya. Berarti tanggal 3 itu tanggal yang merah ini, candle yang merah ini 3, 4, 5, 6 ya, yang itu ya. 3 hari itu sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari itu dia melakukan distribusi barang ya ke retail ya. Jadi bandar melakukan menaikkan harga dengan melakukan distribusi harga ya di harga atas ya. Ini bisa Anda cek di data list distribusi yang setiap hari saya kirimkan ke anggota Telegram ya. Ada datanya di situ. Saya juga barusan cek. Ternyata semenjak tanggal 3, 4, 5, 6, 7 bandar itu melakukan penjualan besar-besaran ya. Dan tanpa diketahui oleh retail karena candlenya ini tinggi ke puncak ke atas ya. Ketika di atas dia jualan. Bahkan yang paling dramatisnya ketika candle yang pertama yang kedua ini tinggi, yang kedua tinggi, besok harinya langsung melompat gap up ya. Jadi ada gap yang ditinggalkan oleh candle di sini, dan ini biasanya akan menjadi istilahnya ya, jadi ganjalan biasanya buat trader untuk masuk, karena trader itu beranggapan bahwa candle yang ditandai dengan gap biasanya akan kembali ke gap tersebut ya untuk menutup gap ya. Seperti itu kira-kira ya kalau anggapannya trader. Bagi Anda yang masih punya saham ini, saya sarankan sih udah harusnya taking profit ya ketika naik hari Kamis itu ya. Tapi kalaupun misalkan Anda belum taking profit di hari Jumat, mungkin Anda harus sudah pasang sell untuk hari Senin ya. Karena kan hari Jumat dia ARB ini, jadi takutnya dia kekunci di ARB hari Senin ya. Karena kalau lihat datanya memang seperti itu. Dan ada juga kemungkinan memang bandar melakukan pembelian barang pada saat sideway panjang di sini. Dia membeli barang di sini, sekitar sini ya, naik turun itu menunjukkan bahwa bandar melakukan pengumpulan barang di daerah tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi volume kan meningkat hanya 1, 2, 3, 4 hari ini aja ya. Mungkin ada satu lagi yang satu ini, tapi ini kelihatannya hanya bandar mengumpulkan barang di sini sebelum diangkat ya. Kemudian setelah itu merah,
dia menurunkan penumpang ya. Artinya dia tidak menginginkan banyak retail yang ikut. Setelah itu baru diangkat ke atas ya. Jadi bagi Anda yang sudah punya ini harus jadi perhatian untuk memasang exit strategi ya, bagaimana caranya bisa keluar ya. Tapi kalau yang belum punya, saya tidak sarankan masuk saham ini walaupun dia naik berapa kali lipat ya, karena bandar kelihatannya memang 3 hari dari tanggal 3 itu udah melakukan penjualan besar-besaran ya. Cuma mungkin yang paling besar terjadi pada saat hari Rabu sama Kamis ya, kalau lihat volumenya ya, dan itu diserap oleh sama pasar ya. Kemudian kalau dari akumulasi distribusi kan memang ada kenaikan ya, setelah agak landai turun ke bawah. Nah, hari Kamis hari Rabu itu sudah langsung naik dia ke atas. Mungkin itu termasuk volume bandar yang ngikut di akumulasi distribusi sama dicampur sama volume distribusi retail ya sama trader. Makanya dia langsung ngangkat ya. Dan pada saat hari Jumat diangkat ke atas di sekitar 660-an, kemudian langsung turun ya pelan-pelan, kemudian sore langsung ARB. Ini artinya apa? Bandar melakukan penjualan di harga atas tanpa disadari oleh retail sama trader ya. Kemudian kapan kita kalau ingin masuk ini, saya sarankan sih akumulasi distribusinya itu flat dulu ya. Itu menandakan bahwa bandar sudah mulai reda untuk melakukan penjualan ya. Tunggu di situ. Kemudian perhatikan juga volume. Kalau volumenya masih tinggi merah, itu jangan dulu ya. Tunggu volume merahnya dikit dulu. Kalau perlu volumenya harus sudah hijau, baru kita masuk ya. Oke, kira-kira demikian penjelasan yang saya mengenai Bank Bukopin BBKP yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Mudah-mudahan hari Senin bisa membuat analisa ini menjadi bahan pertimbangan buat Anda ya. Mudah-mudahan Anda cuan hari Senin. Semoga tradingnya menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.